Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini bersama jemaat Tuhan kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah menebus kami, menyucikan kami, sehingga hari ini dengan bebas kami boleh datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon supaya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan, supaya dengan hati seorang murid kami mau mendengarkan kebenaran firman. Dan Roh-Mu yang kudus menguatkan kami untuk menerapkan prinsip firman Tuhan dalam seluruh hidup kami, sehingga kami boleh menjadi gereja Tuhan yang bertumbuh, yang bersaksi, yang memuliakan nama Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan, kuasai ruangan hati kami, kuasai ruangan ini, supaya tidak ada yang mengganggu kami untuk merenungkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Baik ya, semangat terus ya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah dan ada satu kesempatan yang indah di tengah-tengah kesulitan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah disrupsi pelayanan di tengah pandemi. Kita tahu di Kota Pontianak di tahun 2020, kira-kira bulan Maret ya, itu adalah awal di mana kota ini kemudian mengalami karantina juga. Beberapa kegiatan diberhentikan. Kita tahu di sekolah kemudian anak-anak nggak bisa masuk sekolah. Kita juga tahu menjalani sebagai jemaat Tuhan, sebagian besar sudah tidak bisa beribadah di gereja. Lalu kita menemukan ada satu kebiasaan baru. Orang kemudian bertemu bukan lagi tatap muka seperti ini, tetapi semua ada di layar ya. Semua ada di depan TV atau laptop ataupun HP. Kemudian kita perlu Zoom kemudian meningkat para pelanggannya. Banyak orang kemudian berlangganan Zoom. Ini bisnis yang besar jadinya ya. Kemudian apalagi kita lihat HP, laptop itu menjadi begitu mahal karena dibutuhkan baik oleh jemaat gereja di gereja ya, ataupun murid-murid di sekolah. Orang tua harus ganti HP, bahkan ada ganti laptop supaya anaknya bisa sekolah online. Jadi bukan itu saja. Internet kemudian mendapatkan perhatian sangat penting. Kuota menjadi kata-kata yang perlu kita perhatikan. Tanpa kuota sia-sia ya. Jadi sekarang boleh tidak ada dompet, tapi jangan tidak ada HP dan tidak ada kuota tadi ya. Kalau kita makan-makan gak ada cabai ya tadi ya. Tanpa cabai seperti HP tanpa kuota. Benar juga saya pikir, ini kebenaran yang terjadi saat ini saudara. Jadi ini menjadi satu hal yang kita hadapi saat ini. Nah, apakah kemudian kita menunggu saja dan kita tidak berbuat apa-apa? Tentu tidak. Saya yakin Tuhan menciptakan kita dengan penuh keindahan, penuh bijaksana, dan kita diciptakan untuk bisa bertahan dalam kondisi apapun. Kita diciptakan untuk bisa menghadapi berbagai persoalan, termasuk juga masalah pandemi ini. Nah, rekan-rekan, ini terjadi satu perubahan. Pelayanan tidak bisa berhenti. Pelayanan terus berjalan. Cuma bedanya pelayanan sekarang dengan dulu tidak ada kamera ya. Nah sekarang si hamba Tuhan jadi kayak artis ya, harus tahu lihat kamera, pengayur ke situ ya, kiri kanannya lihat kamera yang mana. Itu sekarang berubah, terjadi satu perubahan shift yang besar, termasuk para hamba Tuhan, termasuk saya ya. Saya pertama kali khotbah di depan tidak ada orang, saya jadi stres sendiri Bapak Ibu. Ya, waktu saya ngajar di sekolah, tiba-tiba saya berhadapan dengan laptop saya sendiri. Macam orang gila saya bilang, kok ngomong sendiri ya? Nah, ini terjadi perubahan sistem yang sangat besar. Perubahan inilah yang disebut dengan disrupsi, rekan-rekan. Di COVID yang kita hadapi, maka ini yang terjadi. Ya, kita beribadah macam begini. Ya, puji Tuhan hari ini kita masih bisa bertemu langsung ya. Tapi awal-awal itu seperti ini ya. Wah, masih ingat ya pertama kali kita ibadah di rumah? Kita boleh tiduran ya, kita boleh kapan saja ke WC sambil ngopi, begitu ya, tergoda kan ya? Coba jujur waktu ya di rumah ibadah. Sama saya juga mengalami pergumulan itu Bapak Ibu. Waktu beribadah dengan anak saya tidak bisa berhenti untuk diskusi dengan firman Tuhan, disampaikan oleh firman Tuhan. Sampai anak saya bilang, Pak berhenti sebentar dengerin yang hamba Tuhan khotbah dulu. Oh iya ya, saya baru sadar saya lagi ibadah saudara. Nah ini menjadi satu perubahan besar, ini terjadi. Kita mengalami ini. Nah ini yang disebut disrupsi sebenarnya. Nah istilah disrupsi itu lebih berbicara di era perubahan besar-besaran secara fundamental, secara mendasar. Yaitu mengubah sistem, tatanan, dan landscape dengan cara-cara kita hidup.
Jadi ketika pandemi datang, hidup kita itu sudah berubah. Pernah nggak kita membayangkan bahwa kita hampir 24 jam itu bersama keluarga kita? Ya, belum pernah kita berpikir kan, tapi ini terjadi. Artinya ada satu perubahan yang besar. Bahkan cara hidup kita berubah. Bahkan cara kita komunikasi berubah. Dulu kita harus datang rapat seperti ini, sekarang rapat semua ada di depan TV, di Zoom itu ya, atau di Microsoft Teams atau Google Meet kalau kita mau yang lebih simple. Nah itu semua terjadi, perubahan besar-besaran. Gereja juga tidak terlepas dari perubahan ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang menjalani masa ini. Dan mungkin ada yang berkata, wah masa ini masa yang sulit bagi gereja. Ada yang mengatakan nanti gereja setelah buka kembali, yang datang akan sisa 50%. Ya wajar saja. Kenapa? Karena ada sebagian yang sudah menikmati beribadah. Zaman dulu waktu kita berdebat ya di tengah-tengah teolog ataupun hamba Tuhan ataupun orang pelayan gereja, boleh nggak kita ibadah di rumah pakai TV? Pernah ya? Pernah ya kita bercerita itu kan ya? Wah kita berdebat tidak boleh, persekutuan harus ada ini. Tapi sekarang kita masih debat nggak debat lagi ya, debat itu disrupsi ya, perubahan yang besar sekali. Dulu di sekolah tempat saya melayani, kami berdebat tentang hybrid learning namanya, atau pelajaran yang disampaikan dengan dua cara, satu langsung, satunya di rumah. Hybrid, wah semua banyak yang terus debat tidak setuju. Kenapa? Di Pontianak wajar yang nggak setuju. Kenapa? Karena internet kita Senin Kamis. Jadi tidak seperti Jawa, saya nggak tahu ya, mesti tanya Pak Datan ya, apakah Jawa di Semarang itu lancar ya. Kalau di tempat kami itu ya waktu itu 3 tahun lalu, itu mau sesuatu itu susah sekali, apalagi hybrid ya. Jangankan mau hybrid, mau biasa aja tuh internet naik turun ya. Kalau ada 3.000 siswa pakai itu internet mau gimana gitu. Wah debat panjang lebar. Tetapi bulan April 2020 tidak pakai debat saudara. Langsung pikir gimana kita lakukan. Tidak ada lagi cerita kesulitannya. Cari semua ya. Akhirnya muncul istilah bisnet, apalagi oksigen ya. Kemudian ada IndiHome paling terkenal ya. Dan IndiHome paling kasihan. Karena semua pakai dia akhirnya lelet turun semua ya. Gak bisa masuk saudara. Akhirnya pakai bisnet. Nah ini shifting yang besar sekali. Oleh sebab itu saudara, di tengah sistem seperti ini, apakah kita anak Tuhan berhenti? Tidak. Kita tidak akan berhenti. Kita terus harus bersaksi. Kita terus harus melayani. Karena itu bagaimana di tengah disrupsi perubahan ini, di tengah pelayanan kita gereja, ketika saya bicara gereja adalah bukan bicara organisasi, tapi saya bicara orang-orang yang sudah Kristus tebus dengan darahnya yang kudus itu. Saudara dan saya ada orang Yesus tebus. Maka bagaimana kita sebagai gereja yang hidup ini bisa tetap berjalan di dalam Tuhan, bisa tetap melayani Tuhan di tengah kondisi yang kita tahu tidak pasti, di tengah kondisi yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan, dan di tengah kondisi yang kita pikir mungkin tidak jalan keluar. Hari ini kita bersama-sama melihat, belajar dari nasihat Paulus bagaimana kita bisa bertahan melayani Tuhan di tengah-tengah kondisi disrupsi ini. Mari kita bersama membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Bapak Ibu Saudara boleh mengamati dan saya akan membacakan. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku.
Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Paulus ketika menulis surat ini, di dalam latar belakangnya adalah dia menjalani tahanan rumah. Ya, jadi dia sudah lama tidak bertemu dengan jemaat di kota Filipi ini. Jemaat yang cukup bertumbuh. Dan dalam penilaian Paulus, jemaat ini adalah jemaat yang setia. Mereka sangat sungguh-sungguh mempertahankan apa yang Paulus ajarkan kepada mereka. Dan secara iman mereka bertumbuh. Bukan itu saja, bahkan di dalam pelayanan mereka sangat aktif. Mereka terlibat secara langsung. Nah, kita tahu ada satu nama ya, Epaphroditus muncul dalam cerita tulisan Paulus. Nah, itu ada salah satu jemaat dari kota Filipi yang diutus untuk membantu Paulus ketika dia ada di rumah tahanan. Artinya apa? Artinya jemaat ini punya kesan yang khusus di dalam pertumbuhan iman mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan Yesus tebus, kemudian mereka bertumbuh secara iman di dalam pengajaran Rasul Paulus dan hamba-hamba Tuhan setelahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita belajar dari bagian ini ketika kita berhadapan dengan kondisi ini? Sama, waktu itu jemaat juga berhadapan dengan kondisi yang sulit. Ada satu perubahan, hanya saja agak beda. Waktu itu adalah mereka lebih banyak dapat tekanan dari segi politik ya. Jadi mereka sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, mereka bukan di posisi yang aman. Bahkan mereka dapat tantangan dari kalangan Yahudi. Mereka juga dapat tantangan dari kalangan pemerintah, yaitu Romawi pada waktu itu. Tapi dalam keadaan seperti ini pun, jemaat di kota ini mereka tetap setia melayani Tuhan. Dan Paulus bahkan menulis ya, kalau kita membaca surat Filipi ini, kita menemukan bagaimana Paulus menyatakan bersukacita. Sehingga surat ini seringkali kita lebih kenal surat yang menyatakan sukacita. Ya, bersukacitalah senantiasa. Tadi kita juga baca lagi ya, bersukacitalah. Nah, artinya apa? Paulus ingin mengatakan bahwa di dalam kondisi apapun, ketika di dalam Tuhan, di situ ada sukacita yang besar, termasuk yang terjadi di dalam jemaat Filipi ini. Nah, bagian ini kita belajar dua hal penting ketika kita menghadapi disrupsi pelayanan yang ada di gereja kita, di tengah jemaat Tuhan, di tempat kita berkomunitas. Nah, yang pertama adalah di dalam ayat 12-13, yaitu pertama kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Nah, Paulus katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kamu karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan seperti waktu aku hadir saja, tetapi waktu aku tidak hadir. Nah, bagian ini Paulus mau mengatakan bahwa orang-orang yang disebut jemaat Tuhan di Filipi ini adalah mereka yang sudah mendapatkan keselamatan. Mereka sudah terima Kristus. Mereka hidup sebagai orang-orang yang memperoleh pengharapan. Nah, karena itu mereka disebut orang yang sudah terima anugerah. Persis seperti kita hari ini, duduk di gereja ini, di tempat ini beribadah, karena kita sudah di dalam Kristus. Kita sudah ditebus oleh Kristus, kita memperoleh keselamatan. Karena Kristus yang mati di kayu salib. Dan kita menjadi orang yang punya pengharapan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita sudah di dalam posisi memperoleh keselamatan itu, bagaimana selanjutnya? Kita tidak berhenti, saudara. Kita tahu keselamatan kita bukan karena kita sendiri, tetapi karena apa? Karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Karena kasih karunia Tuhan, dan itu bukan usaha saya, bukan karena saya baik, bukan karena saya layak, bukan karena saya memberikan satu sumbangsi yang penting kepada Tuhan sehingga saya memperoleh keselamatan, tidak. Tetapi itu ada anugerah, karena Tuhan beranugerah kepada saya. Jadi kata Paulus, tidak ada yang perlu memegahkan diri. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, keselamatan yang sudah kita peroleh, apakah cukup sampai di situ, saudara? Saudara dan saya sudah peroleh keselamatan, persis seperti jemaat di Filipi. Mereka sudah terima itu. Nah, bagaimana setelahnya? Memang kadang-kadang ada yang berpikir ya, oke, saya sudah terima Kristus, saya sudah hidup baru, saya sudah punya jaminan hidup kekal, maka saya hidup saja, tidak perlu yang lain, jalani saja. Apakah cukup? Tidak salah, saudara. Saudara sudah memperoleh itu. Tetapi apakah cukup? Belum cukup. Maka Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Apa maksudnya kerjakan keselamatan? Saya akan mengutip ya satu yang sederhana dari Pak Pendeta Yakub Tri ya. Dia mengatakan di bagian ini, kerjakan keselamatan adalah kita hidup sesuai firman Tuhan, atau kita taat.
Tadi kita sudah diselamatkan. Apakah cukup sampai situ? Belum. Kita harus belajar taat. Nah, kadang-kadang pemikiran orang yang umum ini bahwa cukup saya peroleh keselamatan itu awal, saudara. Jadi seperti kita masih baru kenal Tuhan ya awal. Ya saya sudah diselamatkan. Tetapi setelah itu kerjakan keselamatan, hiduplah sesuai firman Tuhan. Kalau mau hidup sesuai firman Tuhan, saudara dan saya harus tahu firman Tuhan. Artinya ada satu tuntutan yang lebih bagi gereja Tuhan. Tidak cukup kita hanya tahu kita diselamatkan, tapi kita harus hidup sesuai keselamatan itu. Kerjakan keselamatan itu. Nah, mungkin yang lebih sederhana ketika kita bicara hidup sesuai firman Tuhan, kita ingat ini Bapak Ibu Saudara. Ya, saya yakin kita semua sudah ya, zaman dulu ya kalau masih di remaja, pembina remaja selalu bilang ya, jangan lupa ya besok pagi berdoa ya. Jangan lupa ya baca firman Tuhan. Nah, kemudian waktu saya melayani di sekolah juga sama, anak-anak saya terus ngajak baca firman Tuhan. Waktu saya masuk teologi juga sama, kamu sudah baca firman Tuhan berapa kali? Ya waktu saya masuk teologi baru 1 kali ya. Jadi baru sekali ya. Waktu mau jadi mahasiswa teologi baru selesai baca 1 kali. Wah, ketika kita lihat itu lalu kita ingat, oh ini yang namanya disiplin rohani, sudah. Disiplin rohani adalah satu bentuk kita mengerjakan keselamatan. Jadi ketika saudara sudah percaya Tuhan, saudara aktif beribadah di gereja, itu ada passionnya muncul. Dulu belum kenal Tuhan, tidak punya spirit itu. Sudah semakin kenal Tuhan, mestinya kita semakin rajin beribadah. Itu juga disiplin rohani. Jadi ada baca firman Tuhan, ada kemudian berdoa, kemudian ada kita bersekutu, dan jangan lupa persekutuan komunitas itu penting, ya. Nah, disiplin rohani ini terus menerus harus dilakukan, saudara. Tidak boleh berhenti, cukup. Makanya kenapa dulu kita berdebat ibadah di rumah pakai TV boleh nggak? Dulu nggak boleh, kenapa? Karena tidak ada persekutuan dengan orang lain. Walaupun sekarang kita harus melakukan itu online, tetap ada seperti ini jauh lebih bagus. Ada sebuah persekutuan yang membangunkan kita. Karena komunitas juga menentukan bagaimana kita bisa bertumbuh. Nah, ini bicara disiplin rohani ketika kita mengerjakan keselamatan. Nah, Bapak Ibu, saya menggambarkan disiplin rohani itu seperti air. Di sini ada yang senang menanam ya. Ya, ada nggak yang senang menanam? Ada ya, gagal-gagal ada ya. Saya nggak pandai menanam Bapak Ibu. Kalau yang saya tanam biasanya selalu mati. Nggak tahu kenapa ya. Apakah mungkin saya curiga saya kurang rajin ya. Karena saya mungkin hanya tanam biar dia cari makan hidup sendiri gitu ya. Akhirnya tanaman itu mati. Jadi di rumah saya hanya bisa menanam satu hal yang tidak perlu diurus, yaitu juilang. Tahu juilang nggak? Juilang tuh nggak perlu diurus, tanam aja. Nanti dia hidup sendiri, saudara. Itu aja yang bisa hidup ketika saya tanam. Nah, belakangan waktu pandemi ini saya belajar nanam, saudara. Belajar nanam, ada satu tanaman namanya taingnya ya. Sampai sekarang saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Orang kayak mesti tahu taingnya ya. Orang Teochew bilang tuahnya. Itu sejenis makanan yang diolah bisa makan dan punya khasiat obat. Dan saya coba mau nanam itu. Ini mirip-mirip dengan juilang tadi. Dibiarin bisa hidup. Tapi agak beda sedikit. Harus rajin disilami kalau ini ya. Yang itu nggak perlu. Nah, saudara, kalau kita nanam dari kecil, kita harus siram. Siram terus supaya dia dapat nutrisi yang cukup. Memang tanah ini sudah ada caranya, tapi dia perlu ini air. Nah, mungkin kita harap hujannya jam berapa hujan sekali, nggak bisa. Jadi kita harus kasih air terus, kasih waktunya 1 hari 3 kali atau 1 hari 2 kali ya. Kadang-kadang kita perlu 3 kali kalau musimnya kemarau ya. Nah, waktu dikasih air ini, maka dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, selama 1 tahun ini saya melihat ya, tanaman yang saya panen 3 kali berarti itu saya ada air. Nah, ini terjadi saudara. Jadi disiplin rohani seperti air bagi tanaman itu. Itu harus tiap hari dilakukan. Maka saudara berdoa itu jangan tunggu waktu sakit atau waktu mau makan saudara. Tapi setiap hari ada jadwal berdoa. Doakan apa saja saudara. Kalau kita bersekutu jangan tunggu hari Minggu saja, mungkin hari Rabu ada doa ya. Persekutuan di Zoom juga ya, itu kita bisa ikut. Itu seperti air ini. Yang kedua, gambarannya seperti apa saudara? Yaitu seperti ini, cahaya. Nah, kalau kita lihat tanaman itu memproduksi oksigen untuk kita ketika dia ada fotosintesis terjadi. Kalau tidak ada fotosintesis, maka tidak ada sebenarnya oksigen itu keluar. Nah, ini untuk proses fotosintesis bagi tanaman yang penting itu ya, yang salah satu yang sangat penting itu ada cahaya.
Maka tanaman itu harus selain air dia harus dapat cahaya. Nah, dengan cahaya yang cukup baru dia bisa menjalankan proses fotosintesis. Itu untuk lingkungan bagus, untuk si tanaman juga bagus. Nah, disiplin rohani itu seperti cahaya ini. Jadi harus ada, terus menerus ada. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian kita memahami, ingat air, ingat cahaya, maka kaitkan dengan disiplin rohani kita. Apakah kita sudah mengerjakan itu semua di dalam hidup kita? Mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita ada persetujuan seperti ini. Tapi ada hari-hari lain yang setiap hari kita harus datang pada Tuhan. Ada hari lain yang setiap hari kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan. Atau sebagian mungkin harus mendengarkan firman Tuhan. Entahkah khotbah yang diulang ataupun firman Tuhan yang dibacakan. Nah, itu akan menolong kita, saudara, mengerjakan keselamatan kita supaya kita terus bertumbuh seperti tanaman tadi. Kalau hamba-hamba Tuhan ditanya apakah masih baca firman Tuhan, masih nggak ya baca firman Tuhan? Pernah nggak tanya ke hamba Tuhannya? Jemaat di sini pernah tanya ya, hamba Tuhan di sini, Bapak masih baca kitab nggak? Pernah nggak? Coba siapa yang pernah? Belum pernah ya? Kenapa? Saya juga nggak pernah tanya ke hamba Tuhan saya ya. Dulu saya nggak pernah ditanya, kenapa? Pasti dia baca firman Tuhan. Kenapa pasti? Karena dia harus khotbah. Kalau dia tidak baca firman Tuhan, gimana dia khotbah? Itu logikanya. Tetapi hamba Tuhan waktu ditanya baca firman Tuhan nggak? Baca. Saudara harus tanya lagi, hamba Tuhan baca firman Tuhan berapa kali? Pernah tanya? Nanti tanya ke saya ya. Nah, ini menggambarkan firman Tuhan itu penting, saudara. Hamba Tuhan pun baca firman Tuhan. Bukan 1 kali, setiap khotbah itu bisa baca 10-20 kali. Belum tentu mengerti, baca lagi. Nah, sampai seperti itu. Nah, jemaat bagaimana? Sama. Ketika disampaikan firman Tuhan, maka setiap hari jemaat juga harus baca firman Tuhan. Itulah yang dilakukan disiplin rohani, saudara. Mengerjakan keselamatan, membuat kita semakin mengenal Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Sehingga kalau kita bertumbuh seperti itu, maka komunitas juga bisa bertumbuh. Maka kita bisa melayani dengan baik dalam kondisi apapun. Bahkan akan mengurangi banyak hal yang tidak perlu. Karena firman Tuhan itu dikatakan pedoman dalam hidup kita, bukan? Yang lain, berdoa bagaimana? Berdoa juga sama. Saling peduli satu dengan yang lain. Saudara, selama pandemi ada tanya nggak teman-teman, apa sih yang mau didoakan? Pernah nggak? Ya, kalau saya di sekolah tanya murid saya ya, apa sih yang mau didoakan anak? Nak mau didoakan apa? Anaknya akan jawab, Pak, kapan masuk sekolah, katanya. Nah, itu saya nggak jawab, kita doakan saja ya, karena hamba Tuhan jawabnya, kita doakan saja supaya cepat-cepat masuk. Nah, saudara, itu penting. Berdoa itu juga disiplin rohani, membuat kita akhirnya mempunyai satu proses pertumbuhan yang baik. Berdoa tidak mengubah kehendak Tuhan, tapi berdoa mengubah kita untuk lebih mengenal Tuhan, mengubah kita untuk bersandar pada Tuhan, mengubah kita untuk apa? Untuk peduli kepada orang-orang sekitar kita. Kembali lagi, saudara, berarti kita perlu sungguh-sungguh bisa mengerjakan bagian ini, bertumbuh dalam firman, dan kita belajar taat firman Tuhan. Kalau mau taat, tadi harus tahu firman Tuhan. Kalau mau tahu firman Tuhan, harus baca firman Tuhan. Jadi setiap hamba Tuhan sudah khotbah, saudara bisa catat oh ya. Habis catat nggak ngerti gimana? Tanya hamba Tuhannya, ya kan? Nah, disitulah kita bertumbuh. Tapi saya nggak tahu di sini jemaatnya tanya hamba Tuhannya saat catat khotbah ya. Harus tanya pengalaman hamba Tuhan ya. Saya waktu di sekolah itu sering ya, kalau di sekolah itu anak-anak sering tanya, kadang aku nggak bisa jawab juga. Gitu. Saya nggak bisa jawab. Tunggu ya nak, nanti saya baca lagi. Karena anak-anak SMA tuh biasanya pikirannya tuh aneh-aneh ya, banyak ya. Jadi kadang pertanyaan itu nggak bisa jawab. Jadi kita belajar lagi, baru jawab. Nah, itu kita bertumbuh, saudara. Saya sebagai guru juga bertumbuh. Lewat mana? Lewat pertanyaan murid saya. Murid saya akhirnya juga dapat jawaban. Jadi sama-sama bertumbuh. Nah, jemaat Tuhan mestinya seperti itu. Ya, jadi kerjakan keselamatan membuat kita lebih kenal Tuhan lewat firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, di dalam ayat 14 sampai 17. Di situ ada kalimat kuncinya yang saya bacakan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Nah, Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, supaya ketika mereka mengerjakan keselamatan, Allah yang mengerjakan di dalam diri mereka, maka efeknya lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Artinya kerjakanlah segala sesuatu itu dengan tulus. Jadi hidup kita yang sudah ditebus Kristus mestinya ada sebuah perubahan yang berarti. Perubahan yang kelihatan.
Maka komunitas yang kita bangun adalah komunitas yang di dalamnya ada kata saling. Di bagian depan Paulus katakan kamu harus sehati, sepikir, kamu harus sungguh-sungguh bersama-sama ketika melayani, kamu harus saling menghargai, dan kamu saling menguatkan sebenarnya di situ. Ini namanya tubuh Kristus. Saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Di dalamnya mesti ada saling menghargai. Di dalamnya tidak menggunakan lagi bersungut-sungut ya. Tahu bersungut-sungut ya? Kalau kata bersungut-sungut itu biasa Alkitab itu selalu mengacu kepada orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Kanaan. Nah itu mereka sering bersungut-sungut. Kasih makan bersungut-sungut. Tak kasih makan bersungut-sungut. Kasih air bersungut-sungut. Tak kasih air bersungut-sungut. Airnya pahit bersungut-sungut. Jadi mereka tuh terus komplain. Mungkin bahasa sederhananya komplain. Nah kalau kita di dalam Kristus, ketika kita sudah kerjakan keselamatan kita dengan baik, dan Tuhan bekerja di tengah kita, hidup kita yang berubah itu mempengaruhi komunitas, saudara. Jadi tidak ada lagi kita saling apa? Saling bersungut-sungut atau saling menyakiti, sudah tidak ada istilah itu. Kenapa? Karena kita memahami kita tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus mestinya apa? Saling menguatkan, saling mendukung. Nah, biasanya ya di gereja punya kelemahan seperti ini. Kita jarang sekali menegur orang. Menegur artinya bukan halo, apa kabar, bukan ya. Saudara salah tadi, gak boleh begini. Nah kalau anak muda ditegur orang tua mestinya seneng ya. Wah terima kasih Pak sudah ingatkan saya. Saudara waktu di tengah jalan, pernah gak ketemu hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan bilang, kok kamu lampu merah lewat? Pernah gak saudara? Nah kalau gitu saudara protes hamba Tuhan ternyata nunggu di perempatan jalan gitu ya. Lihatin ya. Nah saudara, ketika kita lihat misalnya ya, saya pernah satu kali melihat anak sekolah, saya nggak tahu dia sekolah dari mana, tapi saya pikiran ini mungkin anak sekolah tempat saya melayani. Jadi lampu merah dia lewat, maka waktu hari khotbah di chapelnya sekolah, ibadah sekolah, lalu saya bilang ya, ada anak-anak sekolah ya, waktu lampu merah lewat ya. Habis saya ngomong gitu, tidak berapa lama saya lihat lagi, ternyata bukan anak sekolah saja. Orang tua, ada yang plat merah, juga ada yang lewat ya. Waduh, saya bilang saya nggak bisa ngomong. Kenapa? Anak itu akan protes. Pak, bukan kami aja yang lewat, ada yang lain juga katanya. Nah, saudara lihat ya. Jadi ketika kita negur, kita punya motif itu penting. Waktu saya sampaikan itu bukan dalam konteks menghakimi anak itu, bukan. Tetapi mau memberitahu dia bahwa disiplin itu penting. Bahwa kita harus taat pada aturan. Nah, itu kan konteks sekolah. Nah hidup sehari-hari di tempat bagaimana? Kadang-kadang waktu kita bergumul, kita banyak kesulitan. Ada banyak pandangan kita mungkin salah. Harus ada saudara lain yang punya pandangan dewasa mengingatkan kita. Ya, atau saudara harus siap untuk diberi masukan. Oh Anda tidak benar nih ya, misalnya dalam pelayanan ya. Saya ingat dulu masih remaja, saya di satu gereja. Kemudian karena gereja itu sedikit sekali pemain musik ya. Kemudian zaman itu produknya ada produk natural ya. Ya produk natural artinya nggak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Jadi kita pokoknya lu maunya apa bisa apa, ayo kerjakan. Nah saya suka musik waktu itu ya. Tapi saya nggak pernah belajar musik secara resmi. Saya suka ngumpul ya. Zaman dulu kan ada ngumpul yang lain ya, gencreng, main gitar, nyanyi kan model gitu ya. Anak SMP kelas 3 ya. Dia ngumpul, teman saya bilang, ya ini teman pintar, kamu bisa ayo belajar saya. Dulu namanya organ, saya nggak tahu masih ada nggak ya sini. Oh nggak ada lagi ya. Organ tahu ya, organ tuh mainnya tuh harus tangan kanan, tangan kiri sama kaki. Kakinya duanya dipakai, satu untuk volume, satunya untuk bass. Jadi satu alat itu main semua ya, jadi semua main. Wah latihan. Setelah latihan waktu main, saudara pertama kali main tuh gemetaran saudara, semua not hilang saudara. Hadapi jemaat ya, lalu pemain pujian mulai mimpin. Habis mimpin pujian kemudian turun, saya dipanggil. Kamu mainnya kok aneh ya? Saudara mimpin, waktu itu saya kaget, waduh, saya bilang, Kak, saya sudah latihan ini sebulan ini loh, saya grogi. Nah, tapi waktu saya sudah lama melayani, saya baru ingat, saudara yang memimpin pujian ini sangat baik ya. Dia berani beritahu saya, seniman kamu mainnya nggak bener loh. Masa nyanyi G kamu main di C, itu kan jauh sekali. Maka kami nyanyi itu kayak kecekek gitu loh. Tolong next time kamu harus ikuti itu. Wah, habis itu saya belajar saudara.
Nah, itu artinya saudara itu berani menegur, berani mengingatkan. Itu terjadi saling. Akhirnya saya juga bertumbuh. Walaupun hal yang sederhana ya. Ada hal-hal yang lebih rumit lagi dalam hidup kita. Tetapi kalau ada pemahaman saling itu, maka jemaat bisa bertumbuh. Nah, Paulus katakan, ketika kamu kerjakan berkarya, itu bukan saja perkara yang besar, saudara. Tapi perkara sederhana seperti itu, lakukan dengan tidak bersungut-sungut. Belajar firman, lakukan tidak bersungut-sungut. Ikuti ibadah, lakukan tidak bersungut-sungut. Memuji Tuhan, lakukan dengan tidak bersungut-sungut. Melayani sesama kita, membesuk ya, ataupun nanti akan ngangkut-ngangkut barang, pindah gereja ya, pindah tempat misalnya, lakukan dengan sukacita, maka akan menjadi indah. Apalagi setelah lakukan makan bersama, itu lebih indah lagi, saudara. Betul kan ya? Nikmatkan ya. Kita menikmati sesuatu yang membangun, saudara. Bukan makanannya berapa harga, tetapi kebersamaan itu luar biasa, saudara. Nah, ini akan membuat jemaat itu bertumbuh. Nah, saudara, ketika kita melakukan pelayanan di online ini, itu sulit sekali. Kita tidak bisa lagi seperti dulu. Satu khotbah disiapkan, itu biasanya kalau kita harus lakukan 2 bulan. Sekarang harus dipercepat. Kenapa? Karena orang rekaman tidak bisa nunggu kita. Jadi sekarang hamba Tuhan kayak artis, saudara. Dikejar harus ini loh ya. Nah, misalnya di tempat saya itu ada rekaman harian. Ini sih ada nggak ya rekaman harian untuk renungan? Nggak ada ya. Di tempat saya ada loh ya, rekaman harian, jadi gilir. Jadi kita harus siap-siap ya. Seminggu sebelum sudah siap. Lalu karena saya di sekolah harus rekaman 3 kali, saudara. Ada yang cerita 3 level, harus rekaman 3 cerita. Dia ada yang pakai sendiri, ada yang ke studio, ada pokoknya macam-macam. Nah, tetapi saya ngomong begini, tidak apa-apa, justru ini kesempatan buat Tuhan ingin membuat kita pelayan Tuhan makin mantap. Entah kan lihat orang gak lihat Injil tetap diberitakan. Kenapa? Karena saat ini kesempatan memberitakan Injil yang paling besar menurut saya. Coba nanti buka ya di YouTube berapa orang yang ikut di gereja kita, yang lihat. Belum tentu yang lihat itu semua percaya Tuhan. Kalau saudara kemudian membuat satu, misalnya tim band ini ya, kemudian rekaman, kemudian masuk ke YouTube, yang orang lihat itu belum tentu orang Kristen, saudara. Artinya apa? Artinya peluang di dunia maya untuk memberitakan ini itu besar sekali. Maka kita harus ambil kesempatan itu. Nah, kalau kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, hasilnya akan seperti yang 15. Bercahaya seperti bintang. Sudah kau bersekutunya bertumbuh, maka komunitas ini akan menjadi satu komunitas yang memuliakan Tuhan. Saudara, ketika di dalam keluarga juga ya, kalau kita bertumbuh bersama-sama dalam keluarga, ada banyak konflik, ada banyak kesulitan, tetapi ketika kita bersama-sama mau dipimpin oleh Tuhan, saling menguatkan, saling mendukung, maka keluarga itu akan muncul. Orang lain akan melihat. Oh, si keluarga A ini kalau ada masalah seperti ini. Wah, keluarga B ini anak Tuhan ini ada masalah seperti ini. Saudara, itu lebih kenceng ngomongnya dibandingkan hamba Tuhan seperti saya khotbah. Itu kenceng ngomongnya. Artinya apa? Artinya itu jembatan yang paling baik. Itu ketika hidup kita diubahkan Tuhan, kemudian orang lain merasakan itu, maka itu menjadi satu jembatan. Orang lain bisa datang mengenal Tuhan Yesus. Saya bersyukur sekali melihat banyak jemaat yang muncul itu dari sekolah, saudara. Makanya saya senang di sekolah. Saya juga salah satu hasil sekolah ya. Jadi saya dulunya juga bukan anak Tuhan. Tapi di sekolah itu terus ya diajak ibadah. Ibadah saya masih main-main waktu itu ya. Saya nggak serius kalau ibadah. Ya saya nggak tahu teman-teman yang lain, tapi saya waktu itu nggak serius ya. Saya suka gangguin teman saya. Maka sekarang saya jadi hamba Tuhan, lihat anak ada gangguan lain, saya ingat waktu saya dulu kok kayak begitu juga ya. Nah, gimana nih caranya? Nah, saya pernah ditegur, kamu jangan begitu. Ya kan? Tapi di sekolah itulah firman disampaikan. Kenapa? Karena saya lihat guru-guru saya, saudara. Di mana mereka anak Tuhan, mereka begitu peduli. Ya, bahkan yang saya bukan orang pintar ya, yang biasa-biasa aja sekolahnya. Tapi guru itu mau memperhatikan, memberi kesempatan. Dia itu memberikan sesuatu dampak. Nah, saya ingat saya belajar gitar justru dari hamba Tuhan. Kelas SMP, kelas 2 ya, satu hamba Tuhan. Ibu-ibu tapi jago main gitar. Kemudian dia ngajarin saya. Seniman, kamu mau belajar gitar nggak? Saya ajarin kamu. Wih, gratis. Wah, saya belajar. Nah, saudara, kesan itu begitu mendalam. Sehingga dari situlah makanya saya bisa kenal Tuhan. Pelan-pelan, panjang ceritanya. Jadi ketika ada orang melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh,
ketersalingan itu ya, lihat satu dengan yang lain, kita hidup dengan baik, itu menjadi jembatan. Saya melihat guru saya, akhirnya saya kenal Tuhan. Saya melihat saudara-saudara senior-senior saya yang di dalam Tuhan, mereka begitu bertumbuh. Kalau saya ketemu Kak Hana itu selalu cerita ya, wah si ini sudah jadi hamba Tuhan, sini jadi hamba Tuhan. Dulu nggak kepikir ya, itu semua yang dicerita tuh senior-senior saya. Mereka sudah SMA sampai SMP. Tapi mereka satu-satu menyerahkan diri. Dan mereka orang-orang yang sungguh memberi inspirasi. Kenapa? Karena kita terlibat ada ketersalingan itu. Saling mengingatkan, saling membangun. Nah saudara, itu baru bisa kita bawa keluar. Satu kali di tahun 1982, ada seorang pendeta di London, ya. Dia seorang pendeta yang baik, dia khotbahnya juga bagus, jemaatnya juga bertumbuh. Namun satu kali dia keluar ya, kemudian dia melihat ada seorang anak muda, setiap sore waktu luang dia berada di satu tangga. Kemudian terus memberitakan Injil kepada orang yang lewat. Lalu dia mengamati orang itu. Oh mau ya dia di situ diri, tidak ada mimbar, kok dia mau beritakan Injil ya orang lewat. Dia perhatikan. Kemudian melalui peristiwa itu, si pendeta mulai dapat inspirasi. Ya dia sadar. Dia seakan-akan melihat itu sebagai teguran Tuhan bagi dia, mengingatkan dia. Saya sudah berkhotbah di dalam gereja. Tetapi ada berapa banyak orang di luar yang lalu lalang di depan gereja yang tidak dengar Injil, selain mereka yang duduk di ruangan ibadah. Maka dia berdoa, dia mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia hikmat. Lalu dia mulai menyediakan waktu, mendoakan, kemudian dia pergi keluar setiap Sabtu sebelum Minggu, dia ke depan gereja, ada orang lewat, dia ketemu, dia ngobrol, dia beritakan Injil. Ada orang lewat, dia ngomong lagi. Nah setelah dia melakukan itu berapa lama, dia mengajak jemaatnya di dalam ibadah. Dia mengajak mereka, ini saya punya kerinduan, supaya kita bawa Injil bukan di dalam, tapi keluar di gedung gereja kita. Apakah ada yang mau ikut? Wah ada beberapa orang kemudian tertarik. Mereka kumpul, mereka berdoa bersama-sama. Dan kelompok ini kemudian dinamakan kelompok apa? Kelompok lampu pilot. Ya. Jadi mereka rindu supaya Injil itu tidak di dalam tembok gereja. Hanya sebagian orang. Tapi mereka ingin orang lain yang di luar sana seperti mendapatkan cahaya itu. Bisa tahu, oh ini loh, ada jalan keselamatan dalam Kristus. Maka kelompok ini terus bekerja. Nah apa yang dikatakan pendeta ini yang dia sharingkan, bukan berapa jumlah banyak yang orang percaya yang masuk ke gerejanya, bukan. Tetapi bagaimana ketika dia melihat orang yang begitu rindu orang lain mau dibawa kepada Tuhan. Dia rindu orang lain boleh kenal Tuhan. Itu dia mau sampaikan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh hanya di dalam gedung gereja. Nah saudara dan saya, kalau kita mengatakan kita tidak hanya dalam gedung gereja, kita mesti keluar. Maka seperti kata Rasul Paulus, kerjakan dengan tidak bersungut-sungut. Hidup kita itu harus ada karyanya, ada kelihatannya, ada kesaksiannya. Nah mulai dari mana kesaksiannya? Mulai dari dalam. Saya harap Bapak Ibu Saudara dan saya ketika memasuki era ini, minimal kita bisa melakukan hal yang sederhana. Mulai dalam lingkungan keluarga kita. Mulai dengan lingkungan gereja kita, tempat kita beribadah, tempat kita melayani. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Firman Tuhan katakan hiduplah sesuai firman Tuhan. Jadi jangan lupakan firman Tuhan. Kalau kita jarang baca, sekarang harus baca. Jarang renungkan, harus renungkan. Karena itu seperti tadi ya, menumbuhkan kita. Kemudian yang kedua, kita jangan lupa untuk hidup berkarya, saudara. Setiap jam yang Tuhan berikan pada kita, mesti kita gunakan dengan baik. Ketika Tuhan memberikan kita tempat untuk melayani, kita harus gunakan dengan baik. Ketika Tuhan memberikan kita komunitas untuk bertumbuh, kita gunakan dengan baik. Termasuk kita yang diberkati dengan dikasih HP, diberkati dengan HP. Saudara harus pakai HP itu baik-baik. HP itu luar biasa bisa dipakai ya. Di kampung orang rekaman itu cukup pakai HP ya. Saya juga kaget ya. Saya dikirimin dari kampung, malah di kota kalah saya. Saya rekaman masih belajar, jadi teman saya di kampung udah ini, gue baru buat rekaman katanya. Ini asli dari kampung. Apa isinya? Firman Tuhan, saudara. Ada lagi rekan saya menggunakan WA Voice, ya dia rekam tiap hari. Ya, jadi bisa dipakai semua. Kemudian mungkin kita punya kelebihan untuk mendoakan orang, peduli pada orang, lakukan pakai itu. Maka orang akan menemukan cahaya sehingga mereka bisa dibawa kepada Tuhan.
Saudara, sebagai penutup saya akan menceritakan satu pengalaman menarik ya. Ada seorang anak TK ya. Nah, dia kalau ibadah di TK itu biasa orang tua harus temani. Nah, si orang tua ini selalu temani. Di TKA dia temani, di TKB juga dia temani. Karena anak-anak itu ya, kalau ada orang tuanya mereka lebih senang ya. Tapi orang tuanya duduk di belakang. Jadi ibu ini terus menemani anaknya. Nah, sampai satu kali, kemudian ibu ini pengen tahu, dia ke gereja, saudara. Sendirian dia ke gereja. Dia pergi ke gereja, dia dengarkan firman Tuhan. Jadi sekian lama dia ikut ibadah anak-anak, karena diajak anaknya. Sekarang dia ke gereja. Karena dia juga harus mengantar anaknya tuh ya ke gereja. Jadi akhirnya dia singgah di situ. Lalu dia beribadah ya 1 tahun, 2 tahun. Lama-lama suaminya diajak ikut juga. Nah, saudara, setelah mereka cukup lama mengikuti ibadah, akhirnya mereka putuskan mau tahu lebih banyak. Mereka ikut kelas katekisasi, belajar firman Tuhan. Dan akhirnya suami istri ini kemudian dibaptis, saudara. Nah, waktu dibaptis di gereja biasanya ada ruang untuk bersaksi, yaitu mereka menuliskan bagaimana pengalaman kok mereka bisa sampai mengenal Tuhan. Nah, si ibu ini bercerita, dia mengenal Tuhan justru dari anaknya yang TK itu. Anaknya mengajak dia. Anaknya minta dia untuk hadir di situ. Dan karena ibu sayang anak, maka ibu duduk di situ. Ya, tapi firman Tuhan yang disampaikan itu mengubah beliau. Akhirnya dia menjadi orang percaya. Bukan dia saja, suaminya, bahkan seluruh keluarganya akhirnya ikut Tuhan. Nah, anaknya kenapa bisa begitu? Dia melihat anaknya berubah dari TK, SD, SMP. Kok anak itu bagus ya? Dia adalah firman Tuhan, hidupnya juga benar, cara belajar juga benar, tidak usah banyak diurus si anak ini. Jadi kesan itu mendalam. Nah, kesan itu menjadi satu jembatan Bapak Ibu. Sehingga orang tua ini mau datang melihat apa sih yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat di tempat ini, kiranya kita punya spirit seperti ini. Mari di tengah disrupsi pelayanan yang ada, mau pasca pandemi nanti pun, mari kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita tetap hidup berkarya bagi Tuhan. Kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memakai setiap kita sekecil apapun. Dan gereja ini tidak hanya beberapa orang, akan banyak orang. Kenapa? Karena saudara bertumbuh. Ya, saya ingat cerita di Kisah Rasul. Di situ dikatakan karena hidup orang percaya berubah dan orang lain melihat ada sesuatu yang berubah, maka setiap hari mereka ditambahkan. Tiap-tiap hari anggota jemaatnya ditambahkan. Maksudnya apa? Banyak orang tertarik dan mau tahu apa yang terjadi dengan orang yang percaya Tuhan Yesus. Saya harap jemaat itu adalah saudara dan saya. Orang kepengen tahu kenapa kita bisa menjadi hidup dengan benar dan akhirnya kita bawa mereka kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kiranya firman Tuhan menggerakkan setiap kami, khususnya jemaat Tuhan di tempat ini. Bila kami dengan rendah hati mau terus mengerjakan keselamatan, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, disiplin rohani terus kami terapkan. Kami juga berdoa Tuhan memakai hidup kami supaya kami berkarya di bidang yang Tuhan percayakan masing-masing. Berkati setiap hamba Tuhan yang melayani tempat ini, setiap pengurus, setiap aktivis yang ada dan setiap jemaat Tuhan, supaya Tuhan pakai kami semua menjadi jembatan agar lebih banyak orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan akhirnya boleh kenal Tuhan dan menerima keselamatan yang Kristus seperti kami sudah menerimanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.